Halo Brand, kembali lagi di Amanda Channel. Untuk mencapai target minimum essential force alias MEF 3 Brand, pemerintah Indonesia harus bergerak cepat karena Indonesia mau tidak mau mencapai MEF 3 ini lantaran kekuatan pokok minimum TNI tergantung pada program tersebut. Jika program tersebut tak sesuai target, maka kedaulatan Indonesia bisa menjadi ancaman negara lain. Inilah makanya alasan pemerintah ngebut beli belanja alutsista mulai dari Rafael, ada Frame, ada Arrowhead, ada Eiffel, ada dan lain sebagainya. Nggak bisa sebutin mimin. Yang jelas dari Eropa itu belanjanya banyak sekali, belum dari Jepang, belum dari US dan lain sebagainya. Tidak ada cara lain menjaga kedaulatan negara jikalau pertahanan atau militernya lemah di hadapan bangsa lain atau negara-negara lain. Untuk mengejar MEF ini, Indonesia mengadakan berbagai kesepakatan strategis dengan negara-negara sahabat. Bisa kalian ketahui, Bapak Prabowo jalan-jalan perlu waktu bertahun-tahun lah Brand. Paling mengagetkan saat Indonesia melakukan pembelian maraton frigate frame, ada Arrowhead, ada Eiffel. Dikutip dari vikantieri.com, Indonesia membeli 6 unit frigate frame kondisi baru dan menerima hibah Mastral class dari Italia sebanyak 2 unit. Beberapa minggu belakangan ini giliran Babcock Inggris yang akan menyuplai 2 frigate Arrowhead kepada Indonesia yang kabarnya sudah dikerjakan. Eiffel juga sudah dikerjakan Brand. Nah, bagaimana menurut kalian terkait belanja maraton yang disorot negara-negara asing, bahwasannya nilainya katanya bukan kaleng-kaleng atau 120 miliar US dollar investasi pertahanan Indonesia Brand? Silahkan cerot-cerot bacrot di kolom komentar. Nah, tidak cukup hanya di situ saja, kemudian adanya rencana pembelian frigate Mogami class dari Jepang juga sudah diproses oleh Indonesia. Tapi kabarnya frigate Mogami ini kopong, nggak ada senjatanya, belum disenjatai lah seperti itu. Paling menyita perhatian tentu rencana pembelian jet tempur Rafael yang katanya digadang-gadang sudah dimulai. Tak tanggung-tanggung ada 36 unit Rafael yang hendak dibeli Indonesia. Dalam dokumen rapat TNI tahun 2021 yang diterima Anadolu Agensi, Indonesia membeli 36 unit Rafael. Jumlah tersebut sangat banyak karena dari dulu Indonesia hanya berkuat membeli alutsista secara ketengan atau nyicil atau 1-2 gitulah Brand. Tapi akhir-akhir ini kalian ketahui banyak bukan? Dari mana-mana sudah diteken, bukan lagi rencana. Adanya aktivitas belanja militer yang cukup tinggi dari Indonesia ke Eropa, ke Prancis dan lain sebagainya merupakan menarik perhatian banyak negara dan mampu membuat efek getaran lah, tidak hanya kaleng-kaleng. Media Jack Defense Journal menyebutkan Indonesia sedang menginvestasikan 120 miliar dolar Amerika Serikat untuk membangun postur militernya. Bisa kalian bayangkan buat beli pentol cilok buat sekabupaten, bercanda. Dikutip dari Sek Defense Journal menyebutkan bahwasannya Indonesia ingin memodernisasi ke segala arah dan rencana tersebut membayangkan investasi besar-besaran sebesar 120 miliar US dollar di sektor militer individu pada pertengahan dekade keempat ini Brand. Mereka menulis bila Jakarta sedang melakukan pembelian senjata strategis secara maraton dari Eropa. Seperti kalian ketahui, Eropa memang gentol. Beberapa akuisisi yang direncanakan dan diselesaikan menunjukkan bahwasannya pemerintah Indonesia semakin mencari pembelian strategis Eropa. Jadi seperti itulah tulis dari Jack Defense Journal. Apa yang dilakukan Indonesia ini sebenarnya wajar karena kedaulatan diganggu oleh Cina di Laut Natuna Utara. Rencana ini merupakan indikator ambisius khusus Indonesia di kawasan ini dan kekhawatiran yang berkembang terhadap keamanan nasional, ujar Jack Defense Journal Brand. Memang belakangan ini aktivitas belanja militer Indonesia sangat tinggi sehingga menyita perhatian banyak negara kawasan. Ya tak luput dari banyak negara lah Brand. Bisa kalian ketahui belinya itu kan secara maraton seperti itu. Nah, usut punya usut Brand, ini belum tahun depan.
Jadi usut punya usut, Kementerian Pertahanan mendapatkan alokasi anggaran terbesar di antara kementerian lainnya yang rencananya anggaran pendapatan belanja negara tahun depan ini, tahun 2022, alokasi anggaran kementerian yang dipimpin oleh Menhan Prabowo Subianto mencapai kurang lebih 134 triliun. Jadi naik dengan kondisi saat ini seperti ini, alutsistanya sudah digeber habis-habisan, apalagi tahun depan. Nah, anggaran Kementerian Pertahanan tersebut naik 13,28% bila dibandingkan dengan 118 triliun pada outlook APBN tahun 2021 atau tahun ini. Anggaran Kementerian Pertahanan sebelumnya selalu menjadi sorotan karena jumlahnya yang besar atau lumayan besar. Global Firepower pada tahun 2019 menyebutkan Indonesia mengeluarkan anggaran belanja militer sebesar 6,9 miliar US dollar. Nilai anggaran itu setara dengan 98 triliun rupiah. Dengan begitu, jumlah tersebut menempatkan Indonesia sebagai negara dengan nilai anggaran militer terbesar kedua setelah Singapura di ASEAN yang memiliki anggaran 9,7 miliar US dollar. Anggaran militer Singapura itu setara dengan 135 triliun rupiah, Bren. Nah, Bren, usut punya usut. Seperti kalian ketahui, sebelumnya Bapak Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto memang rajin keliling di Eropa ke berbagai negara tentunya, dan rajin melobi-lobi, dan hasilnya sampai detik ini ya seperti ini. Beberapa negara yang pernah dikunjungi Bapak Menhan Prabowo ada Prancis, ada Austria, ada Rusia, ada Denmark, dan lain sebagainya, Bren. Nah, sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan soal anggaran Kementerian Pertahanan di bawah pimpinan Bapak Prabowo yang mencapai 136,9 triliun dalam RUU APBN tahun anggaran 2021. Sri Mulyani menjelaskan anggaran tersebut diperuntukkan untuk kebutuhan pemenuhan alat utama sistem persenjataan serta perawatan. Makanya belanjanya maraton itu sesuai dengan prioritas Kementerian Pertahanan dan melihat tidak deviasi besar peningkatan anggaran, ujar Sri Mulyani dalam menjelaskan nota keuangan RAPBN tahun 2021. Dan seperti kalian ketahui, hasilnya sekarang sudah lumayan, sudah dibelanjakan dan juga sudah dibuat baik di kalangan PT PAL maupun yang proses-proses brand. Jadi seperti itu. Nah, Bren, itu tadi pembahasan admin seputar media asing soroti tingginya aktivitas belanja militer Indonesia dari negara Eropa. Bagaimana menurut kalian terkait hal ini? Silahkan cerot-cerot bacrot di kolom komentar. Nah, Bren, oke, sekian dulu video dari Amanda Channel. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang dan tentunya bisa bermanfaat bagi kalian semua. Nantikan video menarik dari kami lainnya. Terima kasih, see you next time, bye.